Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal ahibba, para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Dari sekian banyak rahasia-rahasia Allah itu, ada 3 perkara yang Allah sembunyikan pada 3 perkara. Yang pertama, khabba Allah ridahu fi ta'atih. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Fala tahtaqiranna fi ta'atihi syai'an. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah ketaatan, walaupun kelihatannya ketaatan itu adalah ketaatan yang sepele. Farubbama yakunu fiha ridwanuhu. Karena bisa jadi pada ketaatan yang dianggap sepele ini, di situ ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah yang mendukung tentang statement ini. Di antaranya adalah kisah yang sangat masyhur. Seorang wanita fasik, seorang wanita pezina, atau dikatakan seorang wanita pelacur, yang Allah ampuni ia, yang Allah lupakan segala kesalahannya hanya gara-gara dia kasihan kepada seekor anjing yang kehausan, lalu dia beri minum. Karena kasihannya dia kepada makhluk Allah, maka Allah pun kasihan kepada dia. Sebagaimana sebuah hadis yang sangat masyhur juga disebutkan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi, maka niscaya Allah beserta seluruh penduduk langit akan sayang kepada kita. Kemudian ada kisah juga, yang mana kisah ini dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dikisahkan bahwa ada seorang yang bermimpi dengan Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Ghazali sudah wafat, ada seseorang yang bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Aba Hamid, wahai Aba Hamid, wahai Muhammad, wahai Imam," kata si lelaki tadi bertanya kepada Imam, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Imam Ghazali menjawab, "Sesungguhnya Allah menghadapkan aku kepadanya." Allah hadapkan Imam Ghazali kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Muhammad," kata Allah, "aku telah mengampuni segala kesalahanmu dan aku sudah menerima seluruh ibadahmu. Kamu tahu apa penyebabnya?" Imam Ghazali menjawab, "Mungkin karena salatku ya Allah." Allah menjawab, "Bukan." "Mungkin karena puasaku ya Allah." Allah menjawab, "Bukan." "Mungkin karena banyaknya karangan-karanganku ya Allah." Allah lagi menjawab, "Bukan." Lalu Allah berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Muhammad, coba kamu ingat pada suatu saat ketika kamu mengarang, menulis karanganmu, tiba-tiba datang seekor lalat. Lalat itu hinggap di tempat tintamu, kamu berhenti sejenak daripada meneruskan karanganmu. Kamu biarkan lalat itu minum sampai kenyang, kemudian lalat itu pergi. Karena sifat kasihanmu kepada makhlukku, seekor lalat yang dianggap hina, maka aku rahmati kamu." Maka sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kunci atau inti daripada pesan yang bisa kita ambil pada kisah ini adalah jangan sekali-kali meremehkan sebuah ketaatan, sekecil apapun ketaatan itu. Karena kita tidak tahu dari pintu mana, dari pintu amal mana Allah memasukkan kita kepada surganya, dan Allah merahmati dan meridai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, khabba Allah sukhtahu fi maksiyatih. Allah sembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan kepadanya. Fala tahtaqiranna fi maksiyati syai'an. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun sebuah kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kalau pada maksiat yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak juga kisah, di antaranya kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, ada seorang Hawari. Hawari ini adalah pengikut atau murid setia daripada Nabi Isa, orang-orang saleh. Sampai Al-Quran mengabadikan tentang Hawari atau Hawariyun itu dengan ungkapan nahnu ansarullah. Dikisahkan ketika seorang Hawari ini sedang berjalan, tiba-tiba di belakangnya datang seorang laki-laki pemabuk
seorang laki-laki fasik yang banyak dosa. Si lelaki ini ketika dia melihat Hawari tadi, dalam hatinya berkata, ya Allah, ini ada seorang laki-laki yang saleh, Hawari, seorang hamba yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan nabinya, Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, saya ingin mendekatinya. Maka si lelaki fasik tadi mengikuti langkah demi langkah bekas daripada Hawari tadi, sambil berkata, ya Allah, moga-moga aku dapat berkahnya, moga-moga aku suatu saat Allah terima taubatku, Allah ampuni dosaku, sehingga aku juga bisa menjadi orang saleh seperti Hawari tadi. Sebaliknya, si Hawari tadi ketika melihat laki-laki fasik yang mendekati dia, dalam hatinya berkata, lintasan hatinya, pikiran jeleknya berkata, ini orang fasik ini ngapain ngikuti aku? Apa kata orang nanti kalau dia dekat denganku? Jadi ada pikiran jelek yang terlintas di dalam hatinya. Sebenarnya yang jadi poin di situ adalah ada pandangan kehinaan, ainul ihanah, pandangan meremehkan dia kepada si fasik tadi. Dia menyangka kalau si fasik ini akan tetap menjadi fasik. Padahal kita tidak tahu, mungkin suatu saat Allah terima taubatnya. Maka karena pandangan jeleknya itu, dan itu dianggap sebagai maksiat dalam syariat Nabi Isa alaihissalam, memandang remeh, menghinakan, menganggap orang rendah daripada kita, maka ketika itu Allah firmankan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, sampaikan kepada laki-laki fasik itu, aku telah melupakan semua dosanya, aku ampuni dosanya, dan aku terima taubatnya, dan Allah angkat dia menjadi Hawari. Sebaliknya, si Hawari yang saleh tadi, karena pandangannya meremehkan, karena pandangannya menganggap hina seorang fasik yang ingin bertobat tadi, maka Allah hapus seluruh amalnya, Allah jauhkan dia dari rahmatnya, sehingga kedudukannya berpindah. Si Hawari tadi menjadi fasik, si fasik tadi menjadi orang saleh. Nah, pesan yang bisa kita ambil daripada pembahasan kita ini, jangan sekali-kali meremehkan sebuah kemaksiatan walaupun kecil, karena kita tidak tahu pada kemaksiatan itu terdapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, khaba Allah waliyahu fi ibadih. Allah sembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Fala tahtaqiranna fi ibadihi ahad. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan seorang pun daripada makhluk Allah. Karena bisa jadi dia adalah waliyun min awliyaillah. Karena bisa jadi dia adalah kekasih daripada kekasih Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, man adali waliyan, barang siapa yang memasuhi waliku, memusuhi, menyakiti waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil ard, maka aku maklumkan berperang dengan dia. Kam masyhurun fil ard majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang masyhur, yang terkenal, dialu-alukan di dunia, namun di langit dia tidak dikenal. Sebaliknya, kam majhulun fil ard, betapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia, tidak dihormati, tidak dihargai, dipandang remeh, sesungguhnya dia masyhur di langit bersama para malaikat. Sesungguhnya juga banyak kisah yang bisa mendukung statement kita ini. Di antaranya kisah yang sering kita dengar tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang tidak dikenal di bumi. Kalau bukan Nabi sendiri yang membuka rahasianya, sampai-sampai Nabi berpesan kepada para sahabatnya, kepada Khulafaur Rasyidin, nanti apabila kamu bertemu dengan seorang laki yang bernama Uwais dengan ciri-ciri begini, maka mintalah doa kepadanya. Makanya di antara rumus yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad di dalam kita bermuamalah dengan sesama manusia, apabila kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, katakan kepada kita bahwa orang yang lebih tua itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena bisa jadi dengan umurnya yang lebih tua, ibadahnya lebih banyak, sementara kita yang masih muda, ibadah kita masih sedikit. Begitu juga kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, maka katakan ke diri kita bahwa anak muda ini lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena umurnya masih pendek, kesempatan dia berbuat dosa masih sedikit, sementara kita yang sudah tua, yang lebih tua darinya, telah banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika melihat seseorang yang fasik, ahli maksiat, bahkan kafir sekalipun,
maka katakan kepada diri kita bahwa orang itu mungkin lebih baik daripada kita. Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka dia lebih baik daripada kita. Sementara kita, nasib kita belum tahu apakah kita bisa tetap baik sampai di akhir hayat kita. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada kajian kali ini, ada 3 perkara khab Allah thalasan fi salas. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan pada 3 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhanya di dalam ketaatan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah amalan yang dianggap sepele, karena bisa jadi amalan yang dianggap sepele itu di situ ada ridha Allah, dan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam ketaatan, dalam kemaksiatan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah dosa kecil, karena pada hakikatnya tidak ada dosa kecil. Semua dosa apabila dihadapkan kepada Allah itu adalah dosa besar. Jangan sekali-kali meremehkan sebuah kemaksiatan, karena bisa jadi dosa yang kita anggap kecil itu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah sembunyikan para aulianya dari sekian hamba-hambanya. Tujuannya agar kita jangan memandang remeh siapapun, walaupun nampak dia bodoh, walaupun nampak dia hina, bahkan tampangnya seperti orang gila, karena kita tidak tahu, mungkin saja dia adalah wali daripada Allah yang Allah sembunyikan. Ingat, orang yang memusuhi wali Allah, faqad adzantuhu bil ard, maka aku maklumkan, kata Allah, berperang dengan orang yang meremehkan waliku. Demikian para sahabat, semoga dapat bermanfaat kajian yang singkat ini, terutama kepada diri Al-Fakir sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.